Mereka seumuran sebenarnya, tetapi Dokter Ji ini kelihatan lebih ini. Ketika pernikahan 13 tahunan, si suaminya baru seperti ini gitu. Di Indonesia itu ada Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 yang menyatakan bahwa Hai semuanya, saya Ligwina Hananto dan kali ini kita punya segmen baru di Kiam Financial namanya Fun Financial. Ini adalah ngobrol-ngobrol tentang keuangan tapi dari sisi yang seru-seru lucu gitu deh. Dan kali ini kita mau ngebahasnya dari satu fenomena di ibu-ibu yaitu drama Korea ya. Gue gak bisa relate sama sekali karena gue tidak nonton drama Korea, tapi gue udah ngundang 2 orang narasumber yang akan berkewajiban menjelaskan sama gue kenapa gue perlu bahas drama Korea, dan mereka adalah Suci Kadarsi dan Claudia Nasution. Yeay, hai Kak. Gimana? Hai. Gini, harus sudah biasa gini atau begini? Gini. Gue nggak bisa gitu, gimana sih gini kan? Cuan nggak? Cuan. Lebih rapat. Misalnya kalau gue gini-gini tuh nggak jadi tough gitu, jadi cuan. Kesana gini, salah. Nah jadi gue manggilnya Oci dan Odi, ini pas banget ya Oci dan Odi. Gue kenal Oci waktu kita meeting untuk fundraising sebuah organisasi non-profit, dan sama Odi juga waktu itu meeting untuk sebuah bank. Tapi sama Odi tuh gue sampai pertemuan pertama gue sama Odi tuh lucu banget karena gue ketemu sama Odi sombong banget ya, gaya banget ya, di Ginza. Dua-duanya solo travel nyangkut di Tokyo. Gaya ya. Gaya. Tapi hari ini kita nggak ngebahas Jepang-Jepangan, hari ini kita bahas Korea-Koreaan. Dan gue ngerti kenapa ini menjadi fenomenon yang luar biasa, terutama di kalangan ibu-ibu. Banyak banget teman-teman gue yang merekomendasikan nonton ini aja. Dan gue yang tidak, aku tidak mau, aku tidak suka, aku tidak tertarik. Pernah diajakin untuk nyobain nonton apa tuh namanya, Itaewon Class ya. Ya. Gue pernah ke Itaewon itu yang ada masjidnya itu bukan? Ingat gue ya, itu ada masjidnya itu. Gue pernah ke situ, pernah makan di situ, pernah foto-foto di situ. Nonton 1 episode dan gue nggak tahan. Tapi gue ngerti kalau Korea itu memang punya film industry, cinema industry yang luar biasa maju, sehingga kita nggak boleh anggap remeh drakor ini karena efeknya kemana-mana. Nah, ada hubungannya antara drakor sama finansial, so it's Fun Financial edisi drakor. Tunggu dulu, sebelum kita mulai obrolannya, Oci, coba jelaskan itu di belakang kamu ada apa? Oh oke. Ini ada Kan nyiapin background. Iya, ini adalah drama yang menurut aku the best K-drama of all time, karena aku udah ngikutin K-drama dari tahun 2002. Jadi aku sukanya genre komedi romantis. Iya, genre. Jadi setiap orang-orang yang suka K-drama punya preferensi K-drama. Nah, aku sukanya genre komedi romantis. Crash Landing on You namanya. Mungkin kalau misalnya teman-teman udah dengar. Crash Landing on You. Dengan pemerannya karakter utamanya siapa? Captain Ri yang disebut. Betul. Ini Captain Ri, terus ini Yoon Seri. Jadi Riri couple. Oh, yes. Gitu namanya. Baiklah, sampai ada sebutan gitu. Nah ya, untuk sesuatu itu di follow banget itu memang si pengikutnya tuh sampai harus punya istilah-istilah sendiri, dan ini udah ada Riri couple. Iya, ini Riri couple. Jadi Hyun Bin memerankan Captain Ri dan Son Ye Jin memerankan Yoon Seri. Jadi ya kalau misalnya bisa dilihat di Netflix, ini jadi salah satu series, bahkan bareng sama Money Heist dan lain-lain, itu yang termasuk yang populer lah, Crash Landing on You. Dan ya menurut aku sih patut populer karena memang bagus gitu, jadi ceritanya beda. Mungkin Mbak Wina juga mau nonton. Dalam usaha menghasut Mbak Wina. Sampai evangelistik banget loh. Oke, Oci jelasin tadi belakang itu adalah 2 karakter dari satu K-drama yang memang populer banget. Kalau Oci, belakang lo apa, Di? Ini sebenarnya kayak di ruangan dengan banyak sekali buku. Ini tuh Forest of Wisdom, toko buku sebenarnya, perpustakaan. Cuma emang kayak sangat populer di antara penonton K-drama karena kayak banyak banget drama yang setting di sini. Mulai dari main setting kayak misalnya drama romantis bonus book itu mereka banyak di sini, tapi kayak drama-drama baru juga ada yang kayak misalnya adegan di buku dan segala macam, itu mereka syutingnya di sini. Oh wow, jadi sampai ada satu setting yang sangat populer dan penontonnya tuh bisa identify itu tak sama dia. Benar. Dan yang satunya itu sama dan gitu. Pengen datang.
itu jadi tempat wisata loh. Nah, Gue tuh sempat handle beberapa project sama Badan Ekonomi Kreatif kan di kabinet sebelumnya. Nah, salah satu omongan dengan Kang Triawan Munaf, Kepala Bekraf waktu itu adalah si 16 subsektor ini akan saling mendukung industri yang lain. Nah, film dan K-drama di sini jadi apa ya, serial TV gitu kan ya sebenarnya ini kan ya. Film dan serial TV itu punya power yang luar biasa untuk mendorong industri lain, misalnya pariwisata. Dan kita udah lihat kalau di Indonesia misalnya contohnya Laskar Pelangi, mari ramai-ramai ke Belitung ya kan. Ada Apa Dengan Cinta yang seri kedua, itu kita semua yang ada di Jogja kita datengin dong gitu. Dan K-drama ini memang bener-bener mendulang emas buat industri pariwisata sebelum COVID ya, mendulang emas untuk orang pergi ke Korea dan mendatangi lokasi-lokasi ya. Yes, ya benar. betul. Bahkan ada satu temanku yang dateng kayak emang bolak-balik Korea tuh udah kayak kita bolak-balik Bandung gitu ya, mudik. Bahkan lebih parah daripada mudik gitu ya. Terus kerjaannya di situ udah nggak ke tempat-tempat wisata lagi, tapi beneran nyari rumahnya si A, nyari rumahnya si B, nyari kantornya si A, nyari kantornya si C. Iya benar. Itu sampai kayak kalau dilihat di Instagramnya itu like super inspiring karena dia sampai tahu jalan kayaknya udah kayak orang lokal gitu. Wah. Gue temen yang kayak gitu sampai ngambil kursus bahasa Korea dan sama suaminya diizinkan, silahkan aja kalau ibu mau 2 bulan di Korea belajar bahasa. Gue yang Wow. serius tau. Jadi Kursusnya di Korea langsung ya. gue waktu pertama kali ke Korea itu sama sebuah bank, abis itu mereka pulang duluan, gue tertinggal, jadi salah booking gitu, gue tertinggal. Jadi gue ada 1 hari yang gue sendirian di Seoul, dan bener-bener ini gue mau kemana pertama kali di satu negara yang gue nggak tahu gitu. Mirip kasusnya kayak waktu gue ketemu Adi di Jepang, tapi ini kasusnya di Korea dan gue belum pernah. Itu gue WhatsApp temen gue itu dan nanya, dan dia tuh bener-bener di Myeongdong nih ya, lu tau Myeongdong kan ramenya kayak apa ya? Ya. Ada satu distrik nih di Seoul yang gue jalan. Nah, gue di sebelah kiri ada ini. Iya. Nah, lu lurus dulu. Oke. Nanti di sebelah kanan ada ini. Iya. Nah, lu belok kanan. Dia hafal semua belokannya. Wow. Ini WhatsApp ya. Ini WhatsApp. Jadi bukan gue nunjukin video. Enggak. Di sebelah kiri ini apa? Di sebelah kanan ada apa? Nah, pas ada itu lu belok kanan. Restorannya kira-kira 2 unit dari situ. Nyampe lo gue. Jadi Ya ampun, dia saking bolak-balik ya, aku tahu. oh itu, maksudnya gue bahas ini tuh untuk nunjukin se-powerful itu K-drama ini efeknya ke orang-orang. Sekarang, mari kita alasan dulu gue nggak nonton ya. Ini jangan tersinggung dan jangan kemudian bosan. Semua penggemar K-drama yang ada di jagat raya ini, gue tidak nonton K-drama. Gue udah nyobain, mungkin salah episode, gue tidak tertarik. Tapi salah satu alasan yang sangat berat adalah waktu tinggal di Cibubur, rumah seberang rumah gue itu orang Korea yang penampilannya sangat tidak sama dengan semua bintang film Korea, dan beliau adalah salah satu guru di sekolah Korea di Jakarta. Jadi imajinasi teman-teman gue itu gue yang kayak Mr. Hyun, gue tuh kaget. Oh, namanya Hyun. Hyun Bin. Mr. Hyun. Bukan Hyun Bin ya. Bukan Hyun Bin, ternyata Mr. Hyun. Wah, Hyun Bin. Jadi lu kebayang nggak bisa kan gue nonton Hyun Bin terus Mr. Hyun yang gue ingat susah gitu. Jadi transisi gue untuk sampai ke Korea tuh susah. Tapi gue mengakui ini fenomena yang luar biasa dan efeknya powerful banget. Satu yang gue denger berkali-kali belakangan ini adalah, Wina lu harus nonton ini film, ini seri drama Korea ini karena ini banyak banget materi finansial yang harus dibahas. Iya, The World of Merit. Bahkan judulnya TWOM namanya. Jadi kalau singkatan orang-orang TWOM. So The World of Merit. Apaan sih ini? Intinya sih drama. Intinya ini kalau misalnya mau secara umum ini adalah drama pelakor. Udah itu sebenarnya kalau misalnya Tunggu, belum apa-apa gue udah emosi. Gue tuh paling gak bisa kalau topiknya kayak begitu. Apa? Iya. Abis sebel emosi juga aku nontonnya yang tadinya nggak tertarik nonton karena menurut aku itu drama nggak ada faedahnya, buat gue malah marah, buat gue segala macam gitu kan kayak gitu. Tapi intinya adalah tentang rumah tangga, namanya aja The World of Merit kan, tentang rumah tangga. Dan ya kalau misalnya orang mau nanya paling utama, ini drama tentang pelakor gitu aja sih sebenarnya. Oke, jadi belum apa gitu deh, emosi dulu. Odi, what's your opinion? Menurut lo ini drakor apa?
Awalnya sebenarnya nggak peduli ya, maksudnya kayak pas dia, jadi ada satu OTT yang emang ada beberapa OTT lah yang aku subscribe untuk nonton drama-drama Korea. OTT itu apa? Apa sih panjangannya? Kayak Netflix View dan lain-lain gitu. Oke. Layanan streaming, layanan menyediakan khusus drakor diantaranya. Iya benar. Nah terus biasa kan kayak dia suka kasih update gitu kan, yang terbaru ada apa, terus kayak nextnya bakal apa. Terus kalau emang yang ngikutin drama, abis drama ini kelar pasti kayak kepikiran, abis ini tuh gantinya ada apa ya gitu. Karena kan mereka selalu jalan, selalu rolling gitu kan, dengan episode yang udah ketakar 16 sampai 30-an kalau misalnya agak panjang, tapi udah jarang juga gitu. Jadi awalnya pas lihat World of Merit tuh yang kayak agak nggak peduli gitu kan, karena aku sama kayak Mbak Oci sebenarnya sukanya romcom. Jadi kayak pas ngebahas, mungkin aku perlu nonton yang romcom ya kalau iya yang buat ketawa-ketawa aja gitu kan, kayak misalnya kayak Something on You, terus misalnya Secretary Kim itu aku suka karena Her Private Life kayak gitu-gitu aku suka. Mbak Wina bingung. Iya, Wina bingung, tapi ya udah, yang penting kita sebutin judulnya. Kita terusin aja Mbak biar Mbak Wina nonton ya. Oh ya benar. Jadi ya kalian akan dapat level diamond kalau lo berhasil rekrut gue nggak sih? Iya. Nah itu tuh yang romcom. Aku biasanya ngikutin yang ibarat kata yang emang aku bakal ikutin tuh si romcom. Yang melo tuh yang agak pace-nya lama tuh aku nggak ngikutin biasanya. Tapi untuk si World of Merit ini tuh kayak tiba-tiba semua orang emosi. Jadi kayak itu kan tayangnya kalau nggak salah Jumat sampai Sabtu ya atau Kamis. Oh iya. Terus nggak tayang langsung semua ya? Satu-satu dia keluarnya. Jadi kalau di Korea itu dia ada 2 tipe, yang satu seminggu 2 kali, jadi kayak misalnya episodenya Senin Selasa atau Selasa Rabu gitu, yang seminggu 2 kali, atau seminggu sekali, kayak kemarin ada Hospital Playlist itu jadinya kayak kita nungguin sekitar 3 bulanan sampai kelar gitu kan. Tapi kalau yang lain biasanya cuma kayak sebulan 2 bulanan, karena 16 episode jadi 8 minggu gitu. Nah terus gara-garanya tuh semua orang emosi, jadi kayak kenapa sih semua orang emosi? Ini dong kayak wow langsung bersemangat gitu, kayak oke, gue juga mau ikutan emosi deh gitu kan. Terus ingin terbawa suasana bersama orang lain. Bener, dikomporin kayak gitu kan heboh ya gitu. Terus aku juga emang kayak punya beberapa grup WhatsApp yang emang teman-teman nonton drama, jadi kayak bahasan drama. Ada WAG-nya, ya Allah ya makanya gue ketinggalan banget ini. Oh iya aku drama WA grup ya. Jadi kayak jangan. Gue ada geng gue yang nonton dan bahas, terus gue yang cannot relate gitu. Dan mereka bilang, Win ini tuh ada pelajaran, saking mereka pengen gue ikutan nonton, ini ada pelajaran finansialnya perlu loh dibahas gitu. Jadi waktu tim QM menganjurkan, gue yang oke, mari kita tanya siapa ya yang bisa diundang ngobrol, dan pas banget nih Oci mau ada yang bahas. Oke. Sekarang kalau kesimpulan besarnya kan, tanpa kita spoiler ceritanya secara detail ya kan, kasihan kalau yang udah keburu spoiler. Tapi isunya adalah ada pelakor. Nah, apa sih isu finansial yang menurut kalian penting perlu dibahas secara general dalam kehidupan nyata? Cerita tentang 3 tokoh utama sih. Jadi dokter Ji Sun Woo namanya, cantik, dia sudah menikah dengan namanya Lee Tae Oh gitu, cowok bapak-bapak gitu ya. Mereka seumuran sebenarnya, tetapi dokter Ji ini kelihatan lebih tua daripada suaminya gitu. Perempuan yang sukses gitu ya. Betul. Nah, dia dokter dan direktur di sebuah rumah sakit. Nah, kalau suaminya adalah direktur di sebuah PH atau production house kecil, jadi nggak gitu sukses-sukses banget lah gitu. Kita pikir mereka bahagia gitu lah di awal-awal awal-awal episode 1 gitu ya. Ternyata, dan mereka punya anak udah remaja juga, umur 15 tahunan, jadi emang pernikahnya udah lama gitu. Iya Mbak, jadi udah punya anak ABG nih berdua nih, kan kita pikir kalau dengan pernikahan di atas 15 tahun kan udah adem ayem gitu kan. Iya, oke. Iya, nah ternyata muncullah si cewek yang cantik banget, bener-bener cantik itu kayak cantik banget gitu. Namanya Dakyung ini ternyata anaknya calon investornya ini. Nah, dia antara kesengsem sama cantiknya dia atau emang pengen deketin karena kekayaan bapaknya gitu lah. Nah, menurut aku nih, yang selain pelakornya ini menyebalkan, suaminya ini juga menyebalkan. Jadi menurut aku secara gue sebagai seorang istri, ibu gitu ya, kalau punya suami kayak begini nih, gue kayak
ngapain sih lo? Jadi dia tuh istilahnya numpang kesuksesan hidup dengan istrinya yang baik banget itu. Ternyata dia manfaatin istrinya. Ini sebenarnya dari segi finansial emang keren banget sih Mbak dibahas, karena dia ini akhirnya, aku nggak usah ngasih spoiler ya, pokoknya dia memanfaatkan istrinya banget. Dia dengan surat-surat rumah, polis asuransi anaknya, bla 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 itu dipakai sama dia dan segala macam gitu. Intinya bukan hanya segi pelakoran perebutan suami istri atau istrinya juga selingkuh juga sama laki-laki lain. Yang finansial yang bahkan dibahas di dalam plot ceritanya berarti. Betul, bahkan sampai ada pakai pengacara juga, gimana caranya dia untuk ketika ngurusin perceraian dan segala macam gitu loh Mbak. Pokoknya menarik sih memang di World of Merit ini. Jadi kisah intrik perselingkuhannya itu emang jadi utamanya, tetapi di dalamnya itu ada sisi finansial yang sebenarnya kita jadi perempuan, apa yang kita harus lakukan ya ketika kita menemukan laki-laki kayak laki-laki BAJINGAN kayak WTO ini gitu. Seperti itu sih Mbak. Kamu gimana Adi? Kalau aku sih, aku lupa ya, itu pokoknya episode awal tuh, jadi kayak tadi misalnya kita nggak mau spoiler nih, tapi sebenarnya itu semua yang diceritain cuma di 2 episode, 3 episode pertama gitu. Jadi emang dari episode awal, dari total 16 episode itu udah tegang banget menurutku. Dari awal tuh kayak langsung dikasih tahu bahwa si suaminya ini selingkuh gitu kan. Terus kemudian aku sebenarnya senengnya adalah di sini si ceweknya kan emang kayak kelihatan gitu loh, kayak gue punya kuasa, gue punya kecerdasan, gue punya kuasa, gue ngerti semuanya gitu kan. Jadi pas dia tahu bahwa terjadi kebrengsekan dari si suaminya ini, dia kayak langsung ngelis gitu apa yang harus dia lakukan. If something happens, gue harus kayak gini gitu. Nah itu tuh kelihatan banget menurut aku ya. Itu kan ini banyak yang ditonton sama ibu-ibu ya. Aku belum ibu-ibu, cuma maksud aku yang pada nonton ini menurut aku bisa mendapatkan sesuatu sih dari itu, bahwa kayak kalau kamu lagi ada di posisi itu, sebenarnya kamu bisa melakukan banyak sekali hal untuk, 1, menyelamatkan diri sendiri, 2, menyelamatkan anak, karena ini posisinya ada anaknya, dan 3, kayak gimana caranya untuk lepas dari itu gitu sih menurutku. Ada 1 sih menyelamatkan aset juga, karena ternyata aset-asetnya dipindah tangankan gitu diam-diam sama suaminya. Makanya ini kayak seperti yang tadi Mbak Odi ceritain, ini sebenarnya si Dr. Ji Sun Woo ini tuh pinter gitu ya. Tetapi ternyata ketika berhubungan dengan rumah tangga dan masalah rumah tangga, dia tidak berdaya dengan perasaannya dia gitu ya. Akhirnya emosinya main banget. Betul, jadi sempat dia ragu nih, gue harus cerai nggak ya? Gue harus lakukan apa nih? Meskipun dia sewa pengacara, dia nanya sama teman-temannya, tapi dia sebagai seorang perempuan kayak tidak berdaya juga gitu. Yang artinya mesti punya kayak step by step apa yang mesti disiapin perempuan untuk proteksi dirinya nggak sih kalau udah kayak gitu? Benar. Jadi aku lupa urutannya gimana, tapi 1, karena dia itu mau tahu posisinya gitu kan, nih suaminya selingkuh itu ngapain sih, buat apa sih gitu. Dan untuk selingkuh ini tuh sebenarnya udah ngeluarin apa aja sih, dia langsung ngecek tuh si rekening suaminya. Kebetulan banget ini rekening bersama sih, agak-agak bodoh juga emang suaminya, dia pakai rekening bersama, jadi kan kayak pas dia langsung ke si RM-nya langsung tahu dong gitu apa aja yang sudah dilakukan dari rekening itu gitu. Nah yang jadi di dalam plot ceritanya tuh benar-benar nunjukin detail. Yes ada cash flow bergerak gitu. Oke. Benar. Pergi ke bank gitu ceritanya. Dia pergi ke bank gitu. Dia pergi ke bank ketemu RM-nya. Detail jadi. Terus RM-nya juga yang kayak, loh kirain udah dapat konsen dari ibu. Iya benar. Yang kayak sebenarnya tuh loophole juga, masa si RM yang nggak ngecek gitu kan ke orang keduanya gitu. Terus jadi aku juga pas nonton itu yang kayak, oke, ini sebenarnya smart banget. Tinggal gimana yang nonton tuh kayak jadi ini tuh pelajaran gitu loh. Either untuk nolong orang lain, kalau misalnya orang yang kita kenal itu bakal ada di posisi itu, kita bisa inform, atau misalnya untuk diri kita sendiri bahwa kita jadi tahu gitu. Karena bener praktis sih menurutku yang Mbak Uci ya. Jadi kayak misalnya beneran dia ketemu RM 1, terus kedua emang sewa pengacara, terus dia nyari si asset manajernya gitu. Jadi menurut aku itu tindakan yang cerdas, cuma pas emosinya masuk buyar deh. Jadi bodoh lagi. Karena semua kata cinta jadi bodoh. Asli. Saking pinternya si Dr. Ji Sun Woo itu
Jadi ternyata si suaminya ini punya akuntan buat perusahaannya gitu ya. Dia ingin tahu laporan keuangan perusahaannya lari kemana aja gitu. Nah karena ternyata si akuntannya naksir sama si dokter ini gitu. Jadi banyak cabang-cabang lah gitunya gitu ya. Iya, jadi saking dia pengen tahu gimana caranya ya gue bisa dapetin laporan keuangan perusahaan suami gue gitu kan. Karena ada kode etiknya gitu kan, seorang akuntan itu nggak boleh nyebarin, sama kayak dokter nggak boleh membuka data dari pasien gitu kan. Dia sampai tanda kutip mendekati si akuntannya, ya selingkuh juga sama si akuntannya gitu. Jadi ya gitulah. Itu salah satu kita bodoh tahu gitu. Oke. Jadi sampai dramanya tuh sampai ke sana. Yes. Banyak cabang-cabangnya gitu deh Mbak, tapi intinya memang benar sih kata Mbak Odi. Jadi emang dia smart, tetapi dari segi emosi dia kayak ternyata perempuan juga dia itu gitu kan. Di ending dia kayak akhirnya rapuh gitu lah secara perempuan, karena dia bertubi-tubi cobaannya. Kan kita pikir kalau orang kayak pelakor gitu ya, suaminya bakal kena karma gitu kan. Ternyata di tengah-tengah suaminya malah sukses gitu kan. Wah, itu gitu. Nyebelin banget sih, itu beneran nyebelin banget. Ya. Karena itu bahkan belum setengah loh. Belum setengah. Iya, belum setengah. Itu baru awal. Jadi itu udah dibikin ceritanya tuh lu semua berpihak sama si perempuan ini. Benar. Dengan kan dia salah, berarti nanti dia yang harus tangga gitu ya. Ternyata jadi kayak di episode 5-6 itu kita yang udah kayak wah si gila sih, kenapa dia malah jadi sukses ya gitu, yang kayak wah nyebelin banget gitu. Berarti jago, nulisnya nih jago nih berarti. Dia bikin detail, dia bikin karakter, dia bikin detail, tapi dia juga bikin plot twistnya yang bawa emosi dari episode 1 16 episode. Kalau di episode 5 aja lu konsisten jengkel sih, menurut gue jago banget ya. Udah dari episode 1 Mbak yang bikin kita wah ngeselin. Jadi udah mulai dibuka dari episode 1 tuh kisah pelakornya. Terus episode 2 apalagi baru episode 4, 5 ini nih pas udah ketahuan, dan akhirnya si suaminya malah loh kok malah sukses ya gitu. Habis suksesnya bagaimana gitu. Ini karmanya kapan istilahnya, kalau misalnya kita melihat ada yang di lambe tunas ya, kalau misalnya kita melihat ada di lambe tunas bisa laporan itu kan kita pengen wah kena batunya. Ternyata nih enggak gitu kan, gimana nggak bikin kesel ya, gitu itu kan. Seperti kisah beneran ya. Karena life is never fair gitu. Yang salah ketika kemudian ketiban tangga, enggak, yang salah baik-baik aja gitu kan. Kayak mana keadilan gitu kan, udah gitu. Kita tuh butuh drama tuh supaya keadilannya tuh ada di pihak kita. Ternyata enggak, udah sampai episode 5 kok keadilannya ada di pihak yang kita sembah gitu. Benar. Terus kayak mereka hidup bahagia apalah segala macam gitu kan. Itu yang kayak kenapa happily ever after-nya udah ada di episode 6 ya gitu. Nah itu pas lagi nonton itu kan aku nggak mulai dari awal kan. Misalnya dia tayang tanggal berapa, aku tuh kayak baru mulai setelah dia udah punya 5 episode atau 6 episode gitu. Itu biasanya aku kalau misalnya emang lagi ngikutin, aku bisa sehari tuh kayak 6 episode gitu ya. Beneran dikejar maraton gitu, karena kayak gue harus tahu ceritanya, gue harus keep up sama temen gue yang lagi nonton gitu kan. Kalau baru mulai, oke, hari ini begadang biar besok udah bisa paham maksudnya apa gitu kan. Nah, siapa namanya? Pas nonton ini, aku beneran nggak bisa. Karena setiap satu episode itu tuh kayak langsung tinggi gitu, naik. Kayak sakit kepala banget. Kayak beneran kayak wah udah sih, aku udah sampai nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Aku sampai bilang sama temen gue yang kayak wah tegang banget sih, gue kayak bisa darah tinggi kalau nonton 6 kali. Bener. Ini aku tuh orang yang udah nonton banyak kayak drama yang menyebalkan, yang banyak menyebalkan tuh ada banyak yang bener-bener kayak sinetron bener tuh ada gitu. Tapi drama si The World of Merit ini bener-bener kayak bikin darah tinggi banget, kayak wah ini keren banget sih emang si penulis sutradara tuh. Jadi memadukan musik dengan jalan ceritanya, dengan emosi si pemainnya tuh benar-benar sukses banget gitu. Dan cerita tentang financialnya di dalamnya itu memang bikin kita ternyata begini ya, ternyata gini ya, ternyata gini ya. Jadi kita membuka mata sih sebenarnya. Kalau gitu menurut kalian apa poin-poin yang in real life, kalau itu amit-amit terjadi pada hidup kita sebagai perempuan, karena kan kita nggak pernah tahu ya, yang kayak gini-gini kan tidak pernah direncanakan. Ada hal-hal finansial apa yang menurut kalian kayaknya harusnya ini memang disiapin dari awal deh, kayaknya ini harusnya nggak kayak gini deh caranya. Odi dulu misalnya. Jadi ada di episode dimana ini sebenarnya bukan dari si ceweknya ya. Kalau ceweknya kan tadi udah aku bilang itu kayak oke, kita udah harus tahu
apa yang harus dilakukan gitu, mulai dari kontak profesional karena kita biasanya nggak bisa ngerjain sendiri, apalagi kalau kita udah emosi itu pasti kayak nggak bakal bisa berpikir jernih kan. Menurut aku salah satu yang ngebantu banget akhirnya mereka berhasil cerai itu kan karena dibantu juga gitu sama si pengacaranya, advice pengacaranya tuh kayak buat aku oke, walaupun agak-agak kejam sih menurutku, cuma itu bisa works. Tapi kayak menurut aku salah satu yang bisa bikin si dokternya itu masih bisa hidup setelah itu adalah karena kan emang dia berpenghasilan dan dia punya uangnya, karena yang di dalam tanda kutip yang diutak-atik itu kan uang si pendidikan anaknya kan, jadi kayaknya di situ dia keep up tuh. Jadi habis split dia mungkin keep up untuk balikin lagi si saldo dana pendidikannya kali ya, itu nggak diceritain jelas sih. Cuma maksudnya dia nggak yang harus jual rumahnya, terus pindah, terus kayak susah gitu, enggak sih gitu. Jadi mungkin si dokter G sebenarnya harusnya sih dia pinter ya, punya tabungan sendiri, yang mana tidak dimiliki oleh suaminya yang bodoh. Jadi kayak pas si suaminya menunjukkan kebodohan itu suaminya yang emang bodoh. Karena aduh beneran ini tuh pas ini menurut aku jadinya sepanjang drama ini tuh kayak ada dua klimaks gitu. Yang pertama yang di episode 5 sama 6 itu pas mereka split, sama yang beneran di ending gitu kan. Nah itu tuh dua-duanya kalau ngebahas financial itu kelihatan banget sih, jelas gamblang gitu. Yang satu win, yang satu ya semua, dimana ada win pasti ada yang lose kan gitu. Jadi gitu sih menurut aku, punya dana sendiri itu penting. Punya penghasilan, punya dana sendiri. Benar. Kayak walaupun nggak punya penghasilan bisa saving dan punya akses sendiri terhadap itu gitu. Jadi kalau ada apa-apa pihak lainnya nggak bisa akses. Oci. Ya kalau aku mungkin dari gimana ya, aku juga salah satu yang menikah udah di atas 10 tahun ya. Jadi kita kan nggak tahu ya, si dokter G ini tuh nikahnya sudah lama Mbak. Jadi mereka itu dia sudah lama nikahnya, anaknya sudah 15 tahun. Artinya terus dia tiba-tiba melihat tingkah laku suaminya seperti itu dalam 2 tahun terakhir gitu. Artinya dalam ketika pernikahan 13 tahunan, si suaminya baru seperti ini gitu. Nah artinya yang jadi pertanyaan aku, kan mereka awal pernikahannya baik-baik aja dong. Kita sebagai perempuan menikah gitu kan dengan suami kita karena cinta gitu kan. Kita nggak berpikir untuk prenup gitu kan, memiliki perjanjian pernikahan gitu kan. Gitu kita nggak kepikiran itu, apalagi udah nikah udah 10 tahun gitu kan, baik-baik aja gitu kan. Dan gue sebagai seorang istri sukses gitu, dan suami anak gue baik, ganteng, pintar dan segala macam. Terus tiba-tiba ada kejadian kayak gini yang membuat kita tuh dari awal, apakah di usia seperti ini langsung apakah gue terlambat memiliki prenup dan lain-lain gitu ya. Jadi kepikiran seperti itu juga. Lalu benar juga katanya Mbak Odi, perlu nggak sih kita nggak ngasih tahu suami kita kalau kita punya investasi gitu. Misalnya contoh, aku suka beli saham gitu Mbak gitu. Apakah aku perlu ngasih tahu suamiku bahwa aku tuh suka beli saham gitu, apa enggak? Jadi istilahnya kalau aku punya investasi, gue ngomong nggak ya sama suami gue? Karena ada drama seperti ini tuh jadi berpikir, jangan-jangan ntar suami gue gitu, jangan-jangan gitu ya. Maksudnya jangan-jangan ntar suami gue tuh kayak gini gitu kan, ngambilin dikit-dikit gitu kan, investasi atau jualin atau segala macam. Jangan-jangan seperti itu. Jadi sebenarnya kita sebagai perempuan boleh nggak sih ngasih tahu apa kita misalnya diam-diam aja, itu kan buat penghasilan kita, buat nambah-nambah gitu segala macam gitu. Itu pasti ada perdebatan kayak gitu. Siapa lagi yang nikahnya udah lama gitu kan, maksudnya. Ya. Bener nggak sih? Dipikir gitu. Lewat 10 tahun tuh aman, lewat 15 tahun tuh aman. Ya, dipikirnya kayak gitu. Ternyata ini buktinya dia malah uang pendidikan anaknya dipakai buat beliin tas perempuan selingkuhannya kayak gitu. Terus abis itu duit bini masuk akal ya, ngambil duit anak buat beliin tas kan, gimana sih gitu. Duit bininya juga dipakai buat beli rumah buat, ya nggak Mbak Odia? Berarti kalau nggak salah ya, dia buat hipotek nyicilan rumahnya si pelakornya. Masalahnya gini, tabungan bersamanya itu mereka udah janjian untuk kayak misalnya tiap bulan masing-masing transfer berapa. Si cowoknya agak transfer berapa tahun belakangan itu jadi duitnya bukan duit bersama. Jadi kayak suaminya tuh kayak numpang hidup sama istrinya, udah numpang hidup ngambil duit dari istrinya buat lapor gitu kan, itu ya. Aduh. Yang mana sebenarnya, tapi ya ini kan kita dari tadi nyalahin Dakyung ya. Sebenarnya pola yang sama tuh terulang pas dia bikin pas dia punya rumah tangga baru dengan si pelakornya ini. Si cowoknya
kayak gitu. Ya aku sih benar-benar aku benar-benar menurut aku yang salah ini bukan si pelapornya, emang si laki-lakinya ini nggak beres ya. Terlalu emosi, padahal udah 2 bulan berlalu. Udah 2 bulan berlalu, benar. Ini kayak makanya si Lee Tae-oh ini di drama Korea di Korea sana tuh jadi legend, Mbak. Jadi suami legend yang benar-benar kayak ini suami paling yang pantas dibully gitu loh. Oke. Kalau dari sisi gue yang ngeliat yang kayak gini, kan nobody is safe, it can happen to anybody. Semua hubungan itu pasti ada kemungkinannya untuk nggak works out di tengah jalan kan. Jadi gue selalu bedah satu-satu. Misalnya gini, di Indonesia itu ada Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 yang menyatakan bahwa begitu udah menikah, apakah di catatan sipil atau di KUA, di hari lu udah menikah, sesudah itu semua harta dan utang yang dihasilkan bersama itu milik sama-sama. Nah, jadi kalau kasusnya tadi suaminya kerja, gue pernah ketemu kasus gini, ini ada satu kasus yang gue pernah ketemu. Istrinya kerja, misalnya punya penghasilan 15 juta sebulan, kerja di bank, suaminya punya bisnis. Terus waktu meriksa data, gue nanya, kalau Mbak penghasilannya 15 juta sebulan, saya boleh tahu nggak Masnya penghasilannya berapa? Udah, nggak usah dibahas, suami aku lagi bisnisnya lagi susah, jadi penghasilan aku aja. Udah berapa lama bisnisnya susah? Udah 15 tahun. Jadi ya, Odi, kasus yang kayak tadi kalian ceritain, dan itu kan ceritanya drakor, itu fiktif gitu. Yes. Tapi gue ketemu kasus yang somewhat mirip gitu, bahwa istrinya yang kerja dan successful, suaminya punya bisnis, dan waktu ditanya bisnisnya lagi susah, udah gak apa-apa sama aku aja. Tapi udah 15 tahun susahnya. Susah setahun 3 tahun gue masih masuk akal ya, susah 15 tahun, Mbak lu gak takut dibohongin ya? Gue pikir gitu loh. Iya kan, jadi ada isu dari berhubungan antara suami dan istri soal keuangan itu, ada isu nafkah yang harus settle down dulu di antara suami istri ini mau kayak gimana. Dan gue tuh udah nggak bilang ini yang terbaik caranya, enggak, balikin lagi masing-masing mau kayak gimana, sepakat apa enggak. Gue tuh bahkan sempat jadi mentor di namanya Nikah Institute. Setiap kali ada pertanyaan tentang nafkah, gue selalu tanya, kalian mau konsep nafkahnya sepakatnya yang mana, karena belum tentu yang gue percaya sebagai tafsir agama itu dipakai semua orang kan. Kalau gue sama suami gue sepakat, tafsir yang kami percaya adalah nafkah itu wajib tanpa syarat. Jadi kalau dia cuma bisa ngasih 1 juta atau bisa ngasih 100 juta, sama kewajibannya begitu. Dan nggak berarti harus menuntut jumlah tertentu untuk memberi nafkah anak istri, tapi konsep itu dulu. Sehingga kalau ada pasangan suami istri, istrinya nggak dinafkahi dan dia tidak ridho, bahaya ke keuangannya. Sebaliknya, kalau suaminya misalnya pekerjaannya gajinya rendah banget dan pintu rezeki dibukanya di istrinya lebih banyak, tapi dua-duanya paham memang itu kesepakatan mereka bersama. Jadi suaminya mampu ngasih nafkah cuma 1 juta sebulan buat bayar listrik, itu udah nafkah loh. Jadi bukan berarti dia nggak bisa nafkahin lu ya cuma ngasih 1 juta, enggak, dia udah ngasih 1 juta sebulan dan kemampuan dia cuma itu, nggak masalah. Menjadi isu besar ketika udah dia lagi susah bisnisnya, tapi udah 15 tahun susah bisnisnya. Nah, yang kayak gini menurut gue yang berpotensi menyebabkan si cerita The World of Merit itu dari fiktif bisa jadi kenyataan. Karena ada banyak perempuan di luar sana yang gak sadar kalau lagi jalan di atas es yang rapuh kan, berarti kalau gini caranya. Yang membuat gue merasa 3 pembahasan yang perlu dibahas oleh perempuan, 4 atau 5 ya? 5 kayaknya ya. Yang pertama adalah punya penghasilan itu penting. Ya sih, kalau udah kayak gini, mau penghasilannya jualan kecil-kecilan atau punya bisnis sendiri atau punya karir yang menjulang mengkilat di perusahaan, penting. Setiap kali gue ketemu sama orang yang bilang, aku sih sekarang kerja, tapi kalau nanti nikah, kata calon suamiku harus berhenti kerja. Gue selalu tanya, terus dia mau ngasih apa sama lo? Gue selalu nanya gitu, let's just be realistic. Oke, gue sendiri pernah berhenti kerja, diminta untuk jadi ibu rumah tangga dan itu gue lakukan, tapi dia provide buat gue. Nah, ada kasus-kasus yang akhirnya ternyata malah dia tidak punya penghasilan, suaminya gak bisa ngasih nafkah yang mencukupi. Dia dari awal menikah tuh berantem terus, gara-gara dia merasa kayak diputus tangan kaki kan, gak bisa ngapa-ngapain. Yang kedua tadi yang disebut Odi tentang simpan uang sendiri, menurut gue penting banget.
kalau Oci tadi khawatir apa jadi harus rahasiaan sama suami. Gue nggak menganjurkan rahasiaan sih, menurut gue penting untuk dibahas kan. Sekarang hubungannya baik-baik aja ya, penting dibahas. Tapi tadi aksesnya harus masing-masing. Jadi justru bukan rekening bersama, karena kalau rekening bersama menimbulkan potensi berantem kayak yang tadi tuh. Gimana tadi kata RM-nya, rekeningnya milik bersama, yang setor harusnya dua-duanya, ternyata yang setor cuma salah satu. Terus giliran yang satu ngambilin duit, yang satu merasa dirugikan kan. Nah, menurut gue harus ada, kalaupun mau melakukan itu, harus juga ada uang yang si suami pegang sendiri, uang yang si istri pegang sendiri. Di kasus mereka berpisah karena meninggal atau bercerai, masing-masing tuh punya pegangan yang tidak bisa diganggu sama sebelahnya. Jadi bahkan kalau di Indonesia itu sebenarnya kalau cerai berarti semua hartanya itu harus dilaporkan baru dibagi dua. Nah kalau masing-masing punya jumlahnya sama, gue punya 50 juta di 50 juta, dan cerai harus bagi dua, kan aksesnya tetap ada di gue. Tapi kalau duitnya ada di rekening bersama, sebelum cerai udah dipindahin, nggak bisa diakses lagi dong duitnya. Contohnya kayak gitu. Jadi poin yang kedua menurut gue tadi penting. Yang ketiga tentang prenup. Kalau dari sisi legal, berkali-kali gue ngomong sama semua temen yang punya background legal, semuanya bilang harus punya prenup. Semuanya. Gue gak punya. Oci gak punya juga kan? Enggak. Sempet kita bahas punya prenup. Iya. Gue tahun ini 20 tahun menikah, tahu tentang prenup itu di tahun ke-6. Jadi telat juga taunya. Nah, menurut teman-teman gue yang pengacara, sekarang tuh udah ada postnup. Jadi sebenarnya kamu tahu ini udah bisa bikin perjanjian pasca nikah. Cuman ribet, Bo, karena lu harus ke pengadilan, terus nanti di depan hakim akan diputuskan. Dengan ini memutuskan kalian akan punya perjanjian pasca nikah, jebret. Gimana, males banget gak sih? Gue mesti bawa laki gue untuk pergi ke pengadilan dan mendeklarasikan kalau kita memisahkan harta dan utang. Urgensinya gimana? Ya ntar malah cerai. Iya gak sih? Jadi sebenarnya akhirnya prenup postnup ini tetap jadi bahasan yang sulit menurut gue, kecuali mereka yang memang background keluarganya bisnis. Mereka yang background keluarganya bisnis menyadari bahwa kalau punya perjanjian prenuptial agreement, perjanjian pranikah, itu melindungi kan. Jadi kalau bisnis si suami bangkrut nggak nyeret harta istri, kalau istri bisnisnya bangkrut nggak nyeret harta suami. Itu sih sebenarnya urgensi dari perjanjian pranikah kalau di Indonesia. Yang keempat tentang investasi sendiri, itu berhubungan sama yang nomor 2. Menurut gue tidak selalu harus, dan sebenarnya intinya gue tuh nggak suka kita nyembunyiin ya, karena kan berasumsi hubungannya baik-baik aja, tapi kan tadi di cerita itu juga hubungannya baik-baik aja ya. Lebih ke gini, menurut gue semua perempuan jangan lemah dan menganggap investasi itu udah dilakukan suaminya. Mungkin gue belokinnya ke sana. Banyak banget perempuan itu lengah, kan udah laki gue ada investasi. Terus kalau itu bukan buat lu gimana, men? Set. Iya. Ini menarik. Iya, karena si suaminya itu nah ini dia yang pertanyaan nomor 3 sih sama pertanyaan nomor 4 kan, asuransi itu kan, ini asuransi anaknya nih. Ya, aksesnya di keduanya dong, dua-duanya punya akses. Nah ini harusnya tuh kayak gimana sih kalau misalnya punya anak, asuransinya yang megang tuh, maksudnya yang punya akses siapa? Kan kebanyakan asuransi itu ada si pemegang polis gitu kan. Nah hanya pemegang polis lah yang memiliki aksesnya gitu. Nah jangan-jangan si dokter G ini tuh ya yang punya duit, dokter G yang punya asuransi polisnya si suaminya. Jadi ya gitu deh. Jadi nggak melindungi anak. Menurut gue sih itu udah extraordinary ya, karena kalau lu menggunakan uang pasangan lu untuk kegiatan tidak baik, ya udahlah ya, lu selingkuh namanya. Tapi duit sekolah anak loh, gak masuk akal sama sekali. Udah bukan soal suami macam apa, bapak macam apa, lu udah mulai kayak gitu kan. Ya, benar. Sayangnya dan anaknya belain bapaknya, Mbak. Iya, sering banget gue ketemu. Ini bukan one way or another ya, ada juga kasusnya yang sebaliknya, istrinya gitu yang porak-poranda gitu, yang ngaco tuh istrinya tuh ada juga. Tapi gue tuh sering banget ketemu kasus gini, ketika terjadi perpisahan antara suami istri, keputusan pengadilan bilang si suami itu sebagai bapak sah dari anaknya harus membiayai anak-anaknya dengan jumlah sekian.
terus tidak dilakukan dan nggak ada konsekuensi hukumnya, atau nggak? Nggak ada konsekuensi hukumnya. Gue nggak kemudian mau tunjukkan laki-laki nih BAJIN GAN, enggak, bukan masalah itu. Isunya tuh adalah jadinya si ibu ini, karena gue juga sempat komunikasi erat sama teman-teman di ada asosiasinya Single Mom Indonesia, dan mereka tuh punya kisah-kisah pilu yang sangat berat pada saat harus berdiri sendiri ngurusin anak. Terus gue tanya, bapaknya anak-anak kemana? Lupain dia udah ngomong gitu, karena nggak ada support sama sekali secara finansial. Maka kalau udah lihat kayak gitu, memang akhirnya penting buat anak tuh ngikut ibu. Kalau gitu dana pendidikan dipegang ibu aja boleh nggak? Gitu. Walaupun it's not one or the other, it's not linear, nggak binary kan, bukan selalu dunia itu si ibu yang ngurus anak, bapaknya yang cul pergi gitu. Gue ketemu juga kasus-kasus yang ibunya nggak tahu ada di mana, bapaknya yang ngurus juga ada gitu. Jadi nggak bisa dibilang harus di perempuan juga. Cuman kebanyakan yang gue ketemu kan kayak gitu, anak ngikut ibu, jadi dana pendidikan dipegang ibu gitu. Isu-isu yang menurut gue perlu. Jadi kalau tadi kita udah bahas penghasilan, udah pasti perlu. Walaupun lo diminta berhenti kerja dan tinggal di rumah sebagai ibu rumah tangga, gue sih percaya perempuan bisa menghasilkan uang tanpa keluar dari rumah. Bukankah kita sekarang semua ada di rumah ya guys? Benar. Iya. Mau dagang kayak, mau bikin konten kayak, mau nulis kayak, mau apa aja kan bisa. Mau demo makeup kayak, apa juga bisa gitu zaman sekarang. Kedua tadi simpan uang sendiri. Ketiga tentang prenup postnup. Keempat tentang investasi sendiri. Dan yang keempat menurut gue punya aset sih. Ya sih, punya aset tuh perlu banget. Dan kesulitannya tentu saja kalau di Indonesia, karena lu istri orang, maka, atau lu suami orang, maka itu milik bersama. Tapi paling tidak kalau milik bersama, kan ada asetnya tetap, ya gak sih? Bentuknya. Tetap ada asetnya. Yang bahaya itu kan, jadi gini, gue tuh sangat khawatir perempuan membuat dirinya lengah untuk mengurus uangnya sendiri. Karena kita dalam agama dan budaya terbiasa ada laki-laki yang ngurusin gue. Iya gak sih? Ya. Odi cannot relate. Enggak, tapi kan kita waktu belum nikah tuh anak orang. Ya kan? Nanti waktu kita udah nikah, bini orang. Nanti punya anak, ibu seseorang. Jadi akhirnya peran si perempuan ini nggak berdiri sendiri. Dia tuh selalu berhubungan dengan laki-laki dalam kehidupannya gitu. Nah ini menurut gue membantu kita untuk lengah mengurus keuangan kita sendiri. Jadi banyak banget, bahkan teman-teman gue yang di umuran gue, ketika nggak kerja, lakinya yang kerja. Katanya lu nggak punya uang sendiri, enggak, kayak gitu. Padahal kenyataannya perempuan hidup lebih lama. Statistik ya. Duar nggak sih? Padahal kenyataannya perempuan hidup lebih lama, duar. Jadi penting banget untuk ngurusin uang kita sendiri, bukan cuman soal khawatir ada apa-apa, tapi ya kalau cerai kan nggak ada yang mau rencana ya, tapi meninggal itu pasti loh. Meninggal itu pasti, kita nggak tahu kapan, mau cepat atau lambat, tetap harus disiapin kan, gitu kira-kira. Ada isu lain dari the world of married yang perlu kita bahas? Bagaimana kita sebagai seorang ibu, seorang istri, terus ternyata menghadapi anaknya ini belain bapaknya loh Mbak. Oh wow, wah ceritanya drama banget nih benar-benar. Ya. Jadi dia sendirian si perempuan ini. Iya, benar-benar sendirian, benar. Dia jadi ibunya ini sendiri, jadi dia benar-benar menghadapi keuangannya dia sendiri gimana, anaknya begini, suaminya begini, teman-temannya begini gitu. Jadi emang dari rapuh banget sebagai perempuan itu untuk menghadapi hal-hal seperti ini gitu loh. Jadi memang apalagi di ending ceritanya aku nggak mau spoiler, pokoknya dia kayak mendapati dirinya tuh sangat rapuh gitu. Ya jadi cermin sih buat perempuan gitu, ternyata ini seperti ini, meskipun budayanya di Korea beda. Jadi di Korea itu ada peraturannya untuk bisa membuka rekening suami itu ternyata nggak ngebolehin, harus ada pengadilan yang iniin. Kalau misalnya memata-matai suami harus ada, nanti kena
undang-undang apa kayak gitu-gitu. Jadi beda banget dengan treatment di Indonesia. Berarti perlu ngecek juga ya kalau di Indonesia relevansinya gimana ya? Karena peraturannya beda. Tadi gue jelasin yang tentang undang-undang perkawinan, jangan-jangan orang pada cinta-cintaan terus nikah aja tanpa sadar efek legalnya ke kita sendiri. Iya betul Mbak. Sebenarnya ini benar jadi dari segi legal ya, karena aku juga punya beberapa teman yang punya bermasalah dengan rumah tangganya yang akhirnya gue harus gimana sih Ci untuk membuktikan kalau misalnya suami gue infidelity atau selingkuh gitu kan di pengadilan, karena yang kayak gitu-gitu gitu. Jadi tujuannya adalah dia untuk melindungi anak-anaknya dia gitu kan. Selama ini aset-asetnya udah sama suaminya kayak gitu-gitu sih. Jadi dari segi legal dan sebenarnya hubungan sama financial juga sih, nantinya hubungannya kan ke anak-anak nanti setelah kalau ada bukti-bukti anak-anak suami saya berselingkuh, anak-anak saya kan nanti sama saya. Nah suaminya itu kan misalnya harus ngasih uang uang pertanggungan uang tanggung jawab dan segala macam. Nah aku kurang gitu paham soal legal kayak gitu. Jadi emang dari segi itunya sih di World of Merit saking dibahasnya kayak gitu-gitu sih di situ. Iya, seru banget. Jadi akhirnya dari kacamata Oci terutama adalah jadi perempuan, perhatian yang besar itu adalah karena jadi ibu ya kita mesti melindungi diri secara finansial karena kita bawa anak soalnya kan habis itu kan. Kalau Odi dari sisi perempuan muda menjadi independen gimana dilihat kayak gini? Jangan jadi nggak nikah Di gara-gara lihat kayak gini. Enggak. Cuma menurut yang aku kagumi juga dari Dr. G yang mana si penulis maupun sutradaranya menurut aku portraying si Dr. G ini bagus karena kayak kalau pada ngerti ya kan, satu tas-tasnya mahal, dua jadi itu detail ya, tampilan tuh detail ya dibikinnya, tampilannya detail, tasnya itu ya itu kayak ya tiap episode satu lah yang baru gitu karena aku kayak ini yang ini gitu, mulai dari merek-merek terkenal dunia sampai yang emang brand high-end-nya Korea gitu yang mungkin kita nggak langsung paham itu brand apa gitu. Cuma kan ada nih akun-akun yang memberitahukan bahwa fashion Dr. G gitu kan. Iya. Head to toe apa aja gitu. Bener, ada Mbak. mulai dari keluarga dia masih baik-baik aja sampai akhirnya mereka split itu dia tetap terlihat gaya gitu. Menurut aku itu penting karena kayak you can do whatever you want gitu kan, as long but I'm still fabulous gitu. Gitu sih menurut aku karena kayak ya terserah dia, orang mungkin kayak gila kalau misalnya nih gosip-gosip ibu-ibu ya gila ibu-ibu itu gini lah bodo amat gue yang punya penghasilan gitu kan. Dan menurut aku tuh kayak kekuatannya Dr. G salah satunya di situ sih karena dia satu punya penghasilan dan ternyata penghasilan yang kalau dilihat dari kehidupannya sih penghasilannya nggak sedikit gitu ya. Jadi kayak basically ya dia bisa mandiri banget sih, bisa independen. Oke, jadi kesimpulan menurut gue sama nih, mau jadi ibu yang khawatir sama keberadaan anak atau jadi perempuan mandiri yang lajang dan ingin mewujudkan independensi itu we need to take care of ourselves ya. Kalau ngelihat pelajaran utamanya menurut gue dari si drakor yang fenomenal The World of Merit ini kita perempuan mesti belajar menjaga diri kita sendiri dan mengurusi finansial kita sendiri. Tadi udah kita jabarin satu-satu. Mari kita lihat apakah aku akan terciduk. Mbak Wina kalau nggak nonton Sky Castle aja. Mulai kasih lagi judul lain. Bener, Sky Castle itu ini banget, bagus banget namanya tentang give you benefit of a doubt ya. Coba satu Sky Castle, terus ya ini The World of Merit. Ya, jadi kalau si World of Merit sama Sky Castle ini dua-duanya break the record kan dia pas mereka masih tayang. Nah menurut aku dua-duanya ini punya kesamaan karena ada relate sama family. Jadi nggak cuma lovey-dovey gitu, kecuali emang mau nonton buat ngelihat si pemainnya gitu atau misalnya emang buat refreshing aja karena itu dua-duanya tensinya tinggi. Ini dua-duanya tensinya tinggi walaupun tensi. Yang agak ringan apa yang agak ringan? Lu Crash Landing on You. Crash Landing on You. Oke. Crash Landing on You. Hospital Playlist. Jadi yang tadi disebutin sama Kak Odi itu ada yang pertama tadi ada The World of Merit, yang kedua itu Sky Castle sama Crash Landing on You itu tiga-tiganya memecah rekor itu. Jadi sebagai drama yang ditonton itu tiga itu. Jadi Sky Castle, terus The World of Merit sama Crash Landing on You, tiga itu. Satu lagi aku deh. Apa?
Reply 1988. Oh iya, Reply 1988. Reply 1988 ini baru semua ya kayaknya ya. Enggak, jadi Enggak. kalau si Crash Landing on You sama si siapa namanya, pokoknya yang 3 awal tadi tuh baru-baru, yang kayak 2 tahun belakangan. Tapi kalau si Reply ini dia dari tahun 2016. Menurut aku feel-nya itu kayak nonton Bajaj Bajuri. Kayak Kayak banget, Phil. kayak itu tuh ceritanya ada di gang gitu dia, terus kayak tetangga-tetangganya semua pada guyup banget gitu kan. Kayak scene pertamanya aja menurut aku udah ini banget sih, stealing banget perhatian kita gitu, karena kayak oh iya ya paham di sini di Indonesia mungkin juga masih banyak yang melakukan hal itu gitu. Cuma memang episode awalnya agak menurut aku agak Lagi. konsentrasi atau mood yang luar biasa. Jadi kayak 3 episode awal tuh aku yang kayak aduh lama banget gitu kan. Tapi aku bersyukur aku bertahan. Sungguh ajaib obrolan hari ini. Gue nggak pernah nyangka kalau gue akan perlu mengundang 2 orang teman gue yang selama ini gue tidak kenal dari sisi drakor ya, dan perlu banget gitu kita bahasnya di YouTube sebagai episode drakor. Tapi Kira-kira banyak yang bahas ya nih, Mbak. memang seri kayak begini justru malah yang mencuri perhatian orang, dan kalau ternyata itu bisa membuat orang belajar lebih banyak tentang finance, kenapa enggak? Ya. Terima kasih Suci Kadarsi dan Claudia Nasution. Thank you so Mbak much. Wina, kawan makasih. Terima kasih banyak. Dan buat kalian semua gimana? Gini ya. Dan buat kalian semua Puan.